Dia adalah seorang wanita. Dia cantik parasnya ditulis di Alkitab. Oh iya. Suami takut? Istri cantik. Oke. Woman, cek wanita. Oke. Sarai adalah istri Abram dan di ayat 30 dijelaskan Sarai itu mandul karena melalui siapa keturunan Abraham seperti bintang di langit dan pasir di laut? Dari Sarah sendiri. Dari Sarah. Jadi betul bahwa Sarai adalah adik dari Abraham. Oke. Di dalam ayat itu kita bisa tahu di dalam kejadian menipu, mendustai Raja Firaun. Jangan main-main, ya. Abram juga dan Sarah diberikan oleh Firaun apa? Kambing domba, lembu, keledai, unta, bahkan orang-orang untuk melayani dia. Lihat 3 kesamaan yang luar biasa di dalam. Kembali lagi login di Facebook What's on your mind dengan saya Gini Tumangkeng yang akan menemani teman-teman Facebook sepanjang 1 episode ke depan. Tapi sebelum kita memasuki pembahasan pada kali ini, aku mau teman-teman untuk turut aktif dengan memberi komentar dari sosial media kami, memberikan permohonan doa atau saran tokoh Alkitab atau mungkin saran pembahasan yang teman-teman ingin kita bahas. Untuk itu sebelum kita memasuki, kita akan menyaksikan satu video mengenai topik yang akan kita bahas pada kali ini. Kalau lucu? Ketawa. Oke. Oke. Bapaknya orang percaya. Abraham. Oke. Cowok apa? Men goes to left because titik goes to right. Woman, cek wanita. Oke. Rajin pangkal? Pandai. Bukan, satu lagi. Bijaksana. Lagi Apa? banyak uang? Kaya. Nah. Oke, yang mau disembelih tapi nggak jadi diganti sama domba. Oh, anaknya. Ishak. Oke. Opung? Opung cewek. Enggak, opung kita itu kita nyebutnya apa? Bukan. Sudah berumur di atas 70 tua. tahun. Oke. Suami takut? Istri Kalau cewek? cantik. Oke. Nggak yakin sama jawabannya apa teh? Ragu. Oke. Ah, Nggak bisa punya keturunan. mandu. Benar semua ya? Dari semua itu kira-kira siapa tokoh yang dimaksud? Apa yang dimaksud istrinya Abraham, Sarah. Kembali lagi login di Facebook What's on your mind dengan narasumber yang tentu akan membahas tokoh yang sudah kita saksikan dari tadi bersama-sama, yaitu Pendeta Friendly Liwan. Halo Pendeta. Halo Gilin, shalom. Gitu. Dan Pendeta, kita akan membahas satu tokoh yang sebenarnya tadi sudah ditunjukkan di video. Tapi kira-kira dari Pendeta sendiri boleh tolong kasih clue tentang siapa yang akan kita bahas? Oke, jadi tokoh yang akan kita bahas pada saat ini, dia adalah seorang wanita. Oke, seorang wanita. Dia cantik parasnya ditulis di Alkitab. Oh iya. Kalau Oke. bilang cantik parasnya, biasanya langsung terpikir seorang ratu. Ratu siapa? Ratu Esther. Tapi bukan itu, kita akan Oke. bahas, berbeda. Dia ini berasal dari tanah Ur-Kasdim. Oke. Udah ada gambaran belum? Mungkin. Kalau udah ada sih. belum, sedikit. Nah, dia ini adalah istri dari seorang tokoh Alkitab yang kita kenal,
yang sering disebutkan bapak orang percaya. Oke, sudah tahu Ya, jadi siapa dia? Sarai. Sarai, betul Ya. sekali. Sarai akan Kita kita akan bahas. bahas. Nah, Pendeta, banyak hal yang bisa kita pelajari Sarai. Tapi kira-kira kita boleh belajar dulu sedikit tentang backstory dia. Boleh tahu lebih dalam lagi kira-kira siapa itu Sarai, Pendeta? Oke, jadi terima kasih Gaylin. Ya, Pendeta. Jadi Sarai ini, nama Sarai, kalau kita cari tahu di Alkitab, kita buka dan pelajari Alkitab, nama Sarai hanya dibahas di Kejadian pasal 11, Kejadian pasal 12, Kejadian pasal 16 dan 17. Itu Oke. nama Sarai dibahas. Jadi nggak banyak informasi tentang nama Sarai yang ditulis dalam Alkitab. Ya. Oke, mari kita cari tahu dulu latar belakang siapa ini Sarai ya. Coba Galen bisa baca dalam Kejadian 11 Ya. ayat 29 sampai 31. Baik, ayat 29. Abram dan Nahor kedua-duanya kawin. Nama istri Abram ialah Sarai dan nama istri Nahor ialah Milka, anak Haran, ayah Milka dan Yiska. Sarai itu mandul, tidak mempunyai anak. Lalu Terah membawa Abram anaknya serta cucunya Lot, yaitu anak Haran, dan Sarai menantunya, istri Abraham anaknya. Ia berangkat bersama-sama dengan mereka dari Ur Kasdim untuk pergi ke tanah Kanaan, lalu sampailah mereka ke Haran dan menetap di sana. Oke, jadi ada sedikit informasi yang penting yang kita dapat tahu. Siapa ini Sarai ini? Yang pertama, Sarai ini dituliskan dalam Kejadian pasal 11 ini. Ya. Kalau kita baca dari ayat 27, Abraham bapaknya Terah ya, memiliki 3 orang anak, Abram, Nahor dan Haran. Dituliskan bahwa Sarai ini adalah istri Abraham, atau namanya belum diubah menjadi Abraham, tapi istri Abram. Jadi Sarai adalah istri Abram, dan di ayat 30 dijelaskan Sarai itu mandul. Wah, kalau mandul berarti tidak memiliki anak. Kalau tidak memiliki anak dalam kehidupan pernikahan, itu merupakan satu hal yang tidak baik, satu hal yang buruk. Ini bisa jadi bencana dalam keluarga, bisa jadi masalah dalam keluarga. Jadi Sarai adalah istri Abram, tapi dia mandul, dituliskan dalam Alkitab. Dan di ayat 31 di situ dijelaskan bahwa mereka berasal dari mana? Tanah Ur Kasdim, dan mereka akan pergi ke tanah Kanaan, tanah perjanjian, tanah yang Tuhan sudah sampaikan kepada Abraham. Nah, oke. Itu sedikit informasi tentang Sarai. Tapi belum sampai di situ informasinya. Coba Gelin baca Kejadian 17 ayat 15 dan 16. Baik, Kejadian 17 ayat 15 dan 16. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Aku akan memberkatinya dan daripadanya juga aku akan memberikan kepadamu seorang anak laki-laki, bahkan aku akan memberkatinya sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa. Raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Oke, Gelin, terima kasih. Sama-sama. Ini ada tambahan informasi untuk teman-teman Facebook dapat mengenal lebih lengkap dan lebih dalam tentang Sarai. Jadi sebelum namanya dirubah menjadi Sarah, di situ namanya adalah Sarai. Tetapi Tuhan menyampaikan kepada Abram bahwa Tuhan menyampaikan kepada Sarai namanya akan diubah menjadi Sarah. Arti Sarah adalah ibu atau ratu dari bangsa-bangsa atau ratu dari raja-raja. Nah, di sini ada kutipan. Kutipan dituliskan, nama Sarai menjadi Sarah dalam arti atau pengertian ratu karena kata suara ilahi itu, sehingga ia menjadi ibu bangsa-bangsa, raja bangsa-bangsa akan lahir daripadanya. Jadi kalau kita berbicara tentang Sarai yang nantinya namanya diubah menjadi Sarah, gak bisa kita pisahkan dari siapa? Abram yang berubah namanya menjadi Abraham. Karena suami istri. Apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham, itu janjinya juga kepada Sarah. Karena melalui siapa keturunan Abraham seperti bintang di langit dan pasir di laut? Dari Sarah sendiri. Dari Sarah. Ya, dari keturunan buah kandungan dari Sarah yang nantinya akan menjadi mewujudkan apa janji Tuhan kepada Abraham dan kepada Sarah.
Jadi luar biasa. Berbicara tentang Sarah tidak dapat dipisahkan dengan Abraham. Karena janji Tuhan berlaku kepada kedua pasangan suami dan istri ini. Oke, baik. Jadi teman-teman sebenarnya ada arti di balik perubahan nama ini ya. Betul Dan sekali. kalau misalnya kita akan bahas lebih lanjut lagi, kita akan belajar lebih banyak lagi tentang Sarah ataupun Sarai. Untuk itu jangan kemana-mana teman-teman, tetap login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook What's on your mind dengan karakter Sarai, di mana tadi kita sudah membahas bagaimana Sarai memiliki perubahan nama menjadi Sarah. Tapi setelah kita lihat juga pendeta tadi dari ayat yang sudah kita baca di Kejadian 11 ayat 31 dikatakan bahwa mereka harus pergi ke tanah Kanaan, di mana sebenarnya tanah Kanaan adalah tanah impian ya banyak orang. Dia penuh tanah Kanaan sendiri penuh dengan susu dan madu kalau kita baca di Alkitab ya. Tanah yang mungkin banyak orang mau tinggali. Tapi kalau kita lihat lagi di Kejadian 12 setelah Abraham dipanggil Allah, kita lihat mereka pindah ke Mesir. Abraham di Mesir. Kira-kira kenapa pendeta boleh jelaskan kenapa Sarai dan Abraham harus pindah ke Mesir? Baik. Gilin, mari kita buka di dalam Kejadian 12 ayat 10. Baik, Kejadian 12 ayat 10. Dengan judul perikop Abraham di Mesir. Ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abram ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Oke. Manusia harus bertahan hidup. Betul. Kalau dia muncul masalah, ditulis dalam ayat 10 ini muncul kelaparan yang hebat. Artinya ini satu bencana, satu penderitaan yang mau tidak mau mengharuskan orang yang tinggal di daerah itu harus keluar untuk bertahan hidup. Dia harus cari makan untuk terus hidup. Jadi ketika masalah muncul di tanah Kanaan yang Alkitab tuliskan tanah Kanaan adalah tanah impian oleh karena berlimpah susu dan madu. Banyak orang ingin ke sana, Tuhan telah berjanji. Tapi kenapa tiba-tiba muncul masalah di tanah Kanaan? Muncul kelaparan yang sangat hebat sehingga mengakibatkan Abraham, khususnya tokoh yang kita bahas, karena ini nggak bisa dipisahkan kan? Iya betul. Abraham dan Sarai, istrinya. Jadi Abraham harus pergi bertahan hidup untuk cari makan. Dia harus mengajak istrinya Sarai untuk pergi ke Mesir. Di sini dituliskan ketika kelaparan timbul di negeri itu, pergilah Abraham ke Mesir untuk tinggal di situ sebagai orang asing sebab hebat kelaparan di negeri itu. Nah, ada kalanya ya kembali kita mengingat akan pelajaran-pelajaran penting hidup ini. Yang lalu kita sempat bahas Elia. Dia sudah tercukupi, makanan sudah ada, sudah disiapkan tempat tinggal, air dan semua. Tapi tiba-tiba sungai Kerit menjadi kering. Sama seperti cerita yang kita bahas tentang Sarai. Tiba-tiba tanah Kanaan harus mengalami penderitaan kelaparan. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus berjuang untuk terus menjalani hidup. Dan Sarai dan Abraham pergi ke Mesir karena di sanalah banyak kelimpahan. Mereka bisa mendapatkan makanan. Jadi ini alasan kenapa Sarai dan Abraham harus meninggalkan tanah Kanaan dan mereka harus pergi ke Mesir karena mereka harus bertahan hidup. Artinya banyak di antara kita yang berusaha untuk melakukan segala cara. Karena hidup itu lebih penting daripada makanan, lebih penting daripada pakaian. Sehingga apapun akan kita lakukan untuk bertahan hidup, tapi dengan cara yang tepat. Amin. Baik teman-teman, itu adalah salah satu poin penting juga yang bisa kita pelajari bersama-sama. Sama seperti Elia, dia harus pindah untuk bertahan hidup. Ini juga terjadi pada Abram dan Sarai. Dimana setelah ini kita akan membahas lebih banyak lagi tentang Abram dan Sarai, tentang bagaimana mereka berada di sana, dan banyak cerita lagi. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind dengan cerita Sarai dan Abram, di mana sekarang mereka sudah ada di Mesir. Tapi pendeta, kalau kita lihat tadi kan kita baca di pertama, Tuhan sudah berjanji bahwa Abram dan Sarai akan memiliki keturunan yang banyak ya, seperti bintang di langit dan juga pasir di laut. Tapi kita melihat bagaimana di Mesir ini, di Kejadian 12 sendiri kita baca bagaimana
Abram sendiri berbohong kepada Firaun tentang istrinya. Nah, kira-kira pendeta, apa hubungannya dari mereka pindah dari Kanaan ke Mesir dan hubungannya dari Abram sendiri berbohong dan tidak memberitahukan bahwa Sarai adalah istrinya? Oke, terima kasih Gaylin. Ya. Jadi di sini ada satu hal yang perlu kita untuk mengerti, apa hubungan janji Allah dan kenapa Abram harus berbohong, tidak menyatakan sepenuhnya kebenaran tentang Sarai istrinya. Ya. Oke, mari kita buka dulu apa janji Allah kepada Sarai dan Abraham ini, supaya kita bisa tahu titik temunya apa yang membuat sehingga Abraham ini melenceng, kurang percaya terhadap apa yang dijanjikan Tuhan. Coba Gaylin baca dalam Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Baik, Kejadian 12 ayat 2 dan 3 dengan judul perikop Abram dipanggil Allah. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Oke, terima kasih Gaylin. Baik, sama-sama. Jadi ini merupakan janji dan perintah Tuhan kepada Abraham. Masih ingat julukan Abraham apa? Bapak orang percaya atau Bapak orang beriman. Nah, di sini Tuhan sudah berjanji. Berbicara tentang Tuhan, itu adalah oknum yang maha kuasa yang kita sembah. Di saat Tuhan menyampaikan kepada Abraham, pergi dari tempat, dari tanahmu ke tempat yang akan saya tujukan. Nah, dia pergi dari Ur Kasdim pergi ke Kanaan. Nah, ini tadi yang kita bahas bahwa Kanaan adalah tempat yang berlimpah susu dan madu. Nah, di sini di ayat 2 dan ayat 3 yang Gaylin baca, dituliskan bahwa aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, aku akan memberkati engkau, dan aku akan membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat, aku akan memberkati orang yang memberkati engkau, dan aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau, dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Kalau kita baca ayat 2 dan 3 itu ada 7 janji yang Tuhan berikan kepada Abraham dan juga Sarah. Melalui mereka karena apa? Mereka menurut, mereka percaya. Mereka pergi nggak ke tanah Kanaan? Mereka pergi. Tapi sampai mereka di tanah Kanaan, masalah besar terjadi. Kelaparan hebat terjadi. Tuhan, kenapa ini bisa terjadi? Bukankah Tuhan sudah berjanji untuk memberkati mereka? 7 janji tadi, sempurna angka 7. Tapi mereka mengalami masalah yang besar, masalah yang berat. Dan mereka harus meninggalkan tempat itu pergi ke Mesir. Di manakah pemeliharaan dan janji Tuhan? Seperti tidak terjadi. Iya kan? Nah, coba. Ini yang menjadi masalah. Dan kita bisa coba belajar. Abraham sempat ragu. Abraham sempat tidak percaya. Abraham melupakan Tuhan. Buktinya apa? Mari kita baca. Dalam Gaylin baca tadi di Kejadian 12 ayat 2 dan 3. Sekarang Gaylin baca Kejadian 12 ayat 11 sampai 13. Baik, ayat 11. Pada waktu ia akan masuk ke Mesir, berkatalah ia kepada Sarai istrinya, memang aku tahu bahwa engkau adalah seorang perempuan yang cantik parasnya. Apabila orang Mesir melihat engkau, mereka akan berkata, itu istrinya. Jadi mereka akan membunuh aku dan membiarkan engkau hidup. Katakanlah bahwa engkau adikku, supaya aku diperlakukan mereka dengan baik karena engkau, dan aku dibiarkan hidup oleh sebab engkau. Lihat, kalau kita baca di sini, sebenarnya tujuan dan maksud Abraham adalah agar dia, istrinya, dan keluarganya bisa selamat, diperlakukan dengan baik. Kalau kita pandang, kalau kita lihat dari sudut pandang Abraham dalam situasi yang terjepit sebenarnya dia, ya terjepit. Betul. Jadi apa yang dia pikirkan, yang dia katakan, sebenarnya untuk menyelamatkan keluarganya, menyelamatkan hidupnya dan istrinya Sarai. Tetapi apa yang Abraham sampaikan hanya separuh yang benar, separuh, nggak sepenuhnya benar. Benar nggak Sarai itu adiknya? Enggak. Mari kita baca ya, Gaylin. Mari kita baca di dalam Kejadian 20 ayat 11 dan 12. Baik, Kejadian 20 ayat 11 dan 12.
Lalu Abraham berkata, "Aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini. Tentulah aku akan dibunuh karena istriku. Lagi pula ia benar-benar saudaraku, anak ayahku. Hanya bukan anak ibuku, tetapi kemudian ia menjadi istriku." Ya, itu penjelasan bahwa sebenarnya Abraham juga nggak sepenuhnya dia berbohong. Oke, Karena betul. Sarah itu anak bapaknya sama dengan dia, tapi beda Beda ibu. Oke. Beda ibu. Jadi betul bahwa Abram itu adalah Sarai adalah adik dari Abraham. Oke. Di dalam ayat itu kita bisa tahu di dalam Kejadian 20 ayat 11 dan 12. Jadi sebenarnya Abraham ini dia tidak berdusta sepenuhnya, tapi dia hanya menyatakan separuh kebenaran. Iya. Artinya betul Sarai adalah adiknya, tapi dia nggak sampaikan sepenuhnya bahwa Sarai itu istrinya. Dengan tujuan apa? Agar dia, agar istrinya, agar keluarganya bisa selamat, bisa aman, diterima dengan baik, diperlakukan dengan baik. Tapi dalam hal ini hubungannya yang kita baca tadi bahwa Abraham melupakan janji Tuhan. Wajar sebagai manusia yang normal di dalam penderitaan, di dalam kesusahan, di dalam masalah yang berat yang dialami oleh Abraham dan keluarganya, berusaha untuk melakukan segala cara bertahan hidup. Tapi lebih utama, lebih tinggi dari itu adalah tidak melupakan janji Tuhan. Ya, kalau Tuhan sudah berjanji, apakah dia akan menepati? Pasti dia akan menepati. Betul. Abraham dalam pemikirannya sebagai manusia, dia lupa ada oknum yang sangat berkuasa dapat melakukan segala cara yang sulit untuk dapat dilakukan oleh Abraham dan Sarah untuk menyelamatkan dia. Untuk memberikan Abraham makanan yang berlimpah sehingga tidak berkekurangan. Sehingga Abraham gak perlu berdusta. Betul. Ya. Jadi di sini saya ingin baca. Tindakan yang didasarkan pada rencana untuk menyelamatkan keluarganya dari bencana kelaparan ternyata bukan tindakan yang tepat. Seharusnya Abraham berkonsultasi lebih dahulu kepada siapa? Kepada Tuhan mengenai tindakan yang harus dia ambil untuk menghadapi situasi genting. Jadi dalam hal ini Abraham melupakan Tuhan. Abraham lupa janji Tuhan. Abraham lupa bagaimana Tuhan pelihara dia sampai ke tanah Kanaan. Abraham lupa janji Tuhan untuk memberkati dia. Tujuh janji Tuhan kepada Abraham, janji sempurna. Sehingga yang harus dibuat dan diingat oleh Abraham, dia harus berkonsultasi dengan Tuhan. Dan bagi sahabat-sahabat Facebook, sering kita lupa Tuhan sudah banyak berjanji kepada kita di dalam firman-Nya. Aku akan menyertai engkau. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Terus ada banyak janji Tuhan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat. Tapi di saat masalah besar menimpa kita, dalam berbagai aspek, ada kalanya kita sama dengan Abraham. Betul. Kita lupa kepada Tuhan dan lupa berkonsultasi dan lupa janji Tuhan. Padahal Tuhan sudah berjanji. Kalau ibarat habis hujan pasti ada apa? Pelangi. Kalau kita sedang di laut, kita menghadapi badai itu pasti akan berlalu. Amin. Jadi kita nggak boleh melupakan Tuhan. Kita harus menomorsatukan Tuhan, berkonsultasi dengan Tuhan sehingga apa yang kita percayai, Abraham percayai, Sarai percayai, itu dapat terwujud karena siapa yang telah berjanji? Tuhan telah berjanji. Amin. Jadi itu adalah sangat-sangat poin yang sangat-sangat penting bagi teman-teman sekalian dan juga kepada aku sendiri, dimana tentu Tuhan tidak pernah melalaikan janjinya. Dan kalau teman-teman dan bahkan Abraham dengan sepenuhnya mempercayai Tuhan, pasti akan diberkati seperti yang sudah kita baca dan dari pendeta tadi, 7 berkat, 7 janji. Jadi teman-teman untuk itu selalu berkonsultasi dengan Tuhan, selalu mencari Tuhan dalam segala masalah yang teman-teman miliki, supaya pasti Tuhan akan mengeluarkan teman-teman dari badai masalah kehidupan dan akan memberkati teman-teman dengan suatu pelangi. Untuk itu teman-teman jangan kemana-mana, kita masih akan bahas tentang Sarai di Facebook. Tetap login di Facebook. Kembali lagi login di Facebook, What's on your mind dengan Sarai dan juga Abraham, dimana tadi kita sudah belajar poin penting bagaimana dibalik
kepercayaan Abraham, ternyata dia juga masih ragu-ragu ya pendeta. Tapi dari situ kita bisa belajar bagaimana kita harus sepenuhnya percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti akan menepati janjinya. Nah teman-teman, setelah kita baca tentang Sarai dan Abraham, kita juga melihat bagaimana beberapa kali Abraham melupakan Tuhan. Nah, untuk itu pendeta, kira-kira apa sih yang kita bisa lihat dari cerita ini, bagaimana Tuhan melindungi Sarah? Apa kira-kira perlindungan yang Tuhan berikan kepada Sarah setelah mungkin Abraham melakukan suatu kesalahan yang kita lihat tadi? Oke, baik. Kita lanjutkan ceritanya. Ya. Jadi, Abraham berkata kepada Sarai sebelumnya bahwa jangan sampaikan bahwa kamu adalah istri saya. Ya. Kamu adalah adik saya. Mm-mm. Karena apa? Dia mau agar mereka sekeluarga diterima di Mesir. Buktinya apa? Dari penjelasan Alkitab, Kejadian pasal 12 di situ dituliskan bahwa Abraham diterima dengan baik di Mesir. Buktinya diterima dengan baik apa? Ketika Firaun melihat Sarai, disampaikan kepada orang-orang Mesir, kepada raja, kepada Firaun, bahwa ada seorang wanita yang cantik parasnya. Ketika Firaun melihat Sarai, kalau lihat wanita cantik biasanya laki-laki itu pasti suka. Biasanya Raja Firaun ketika melihat Sarai, dia suka ke Sarai. Sehingga bukti dari rasa sukanya, dia memperlakukan keluarga Sarai dengan sangat baik. Apa yang diberikan? Diberikan kambing domba, diberikan lembu, diberikan keledai, diberikan unta, diberikan budak laki-laki dan budak perempuan. Lihat apa yang diberikan Raja Firaun kepada Abraham sangat berlimpah. Oleh karena apa? Raja Firaun menginginkan Sarai menjadi istrinya. Jadi apa sebenarnya yang Abraham mau agar dapat perlindungan? Dia berpikir bahwa yang paling utama adalah selamat, mereka sedang menderita. Tapi dia lupa apa tadi? Pemeliharaan Tuhan. Dia lupa janji Tuhan. Sehingga dia merencanakan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang benar. Karena dia menyampaikan hal tidak sepenuhnya benar terhadap Sarai. Nah, di sini ada kutipan Galen yang saya ingin bacakan. Baik. Dari Para Nabi dan Bapa 1 halaman 127 paragraf yang kedua tertulis seperti ini. Ia berpendapat bahwa ia tidak berdusta dengan mengatakan bahwa Sarah adalah saudarinya karena dia adalah anak dari bapaknya sekalipun berbeda ibu. Tetapi hal menyembunyikan hubungan mereka yang sebenarnya adalah merupakan satu penipuan. Lihat, satu penipuan, tidak ada penyimpangan dari kejujuran yang sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Jadi Tuhan gak mau, walaupun sebenarnya itu tujuan Abram baik untuk Sarai istrinya dan keluarganya, tapi Tuhan gak mau ada penyimpangan. Tuhan gak mau ada penipuan. Nyatakanlah yang benar adalah benar. Salah adalah salah. Tapi yang menjadi pertanyaan begini. Kalau saya sampaikan salah, ketakutan Abraham adalah apa? Dia pasti akan dihukum. Bisa jadi dia akan menerima hukuman yang tidak pantas, tidak baik, atau bisa saja menerima hukuman mati. Dan apa yang terjadi dalam kisah ini? Abraham menyuruh Sarai untuk berdusta. Yang sebenarnya kalau raja tahu Abraham ini berdusta, maka apa yang akan terjadi? Abraham akan dihukum. Dan pasti hukumannya berat karena apa? Menipu, mendustai Raja Firaun. Jangan main-main ya tentang hal ini. Tapi pertanyaan Gailin tadi, pertanyaan keempat apa? Ditulis di situ. Apa bentuk perlindungan Tuhan kepada Sarai? Ingat bahwa Abraham dan Sarai sepakat untuk berdusta. Berdusta, mereka menipu agar mereka bisa selamat. Tujuan mereka baik. Tapi cara penyampaian mereka salah. Karena itu adalah dosa. Dan Tuhan tidak membenarkan. Tetapi apakah Tuhan tetap melindungi? Apakah Tuhan tetap mengasihi? Apakah Tuhan tetap menjaga dan memberikan jalan keluar? Mari kita baca. Kejadian 12 ayat 17. Silakan Gailin. Baik. Tetapi Tuhan menimpakan tulah yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya karena Sarai istri Abraham itu. Dengar baik-baik. Karena siapa? Sarai istri Abraham itu. Apa yang Tuhan janjikan kepada Abraham? Ingat, itu janji juga kepada Sarai. Oleh karena itu Tuhan mengingat janjinya dan Tuhan tidak melupakan, dia menepati. Sebenarnya sudah gak ada jalan keluar dalam kisah ini. Abraham
ketahuan berdusta. Iya. Sarai ternyata istrinya bukan adiknya. Yang seharusnya mereka akan dihukum. Pasti hukuman berat karena Iya. menipu atau berdusta kepada raja. Raja. Tetapi lihat, ayat ini menunjukkan bagaimana Tuhan dapat merubah keadaan. Tuhan dapat merubah situasi dan kondisi. Tuhan dapat merubah hati Firaun sehingga Firaun yang mungkin marah seharusnya dia memberikan hukuman, tapi dia tidak melakukannya. Tertulis, tetapi Tuhan menimpakan tula yang hebat kepada Firaun, demikian juga kepada seisi istananya, karena Sarai istri Abraham itu. Karena istri Abraham, karena Sarai. Ayat 18, lalu Firaun memanggil Abraham serta berkata, apakah yang kau perbuat ini terhadap aku? Mengapa tidak kau beritahukan bahwa dia istrimu? Selanjutnya, ayat 19, Gelin baca. Mengapa engkau katakan dia adikku sehingga aku mengambilnya menjadi istriku? Sekarang inilah istrimu, ambillah dan pergilah. Lihat. Pemeliharaan Tuhan, saya ingin baca satu kutipan di sini. Baik. Dalam buku Para Nabi dan Bapa, halaman 127, paragraf yang kedua. Tetapi Tuhan di dalam rahmatnya yang besar telah melindungi Sarai dengan menyatakan hukuman terhadap seisi istana raja. Oleh cara ini raja mengetahui apa yang sebenarnya menjadi persoalan, dan dengan marah oleh karena merasa ditipu oleh Abram, ia telah menemplaknya dan mengembalikan kepadanya istrinya itu sambil berkata, apakah yang telah engkau lakukan terhadap diriku? Mengapa engkau katakan dia adalah saudaraku sehingga hampir aku mengambil dia menjadi istriku? Maka sekarang inilah istrimu, ambillah akan dia lalu pergi. Jadi Tuhan bisa merubah hati Raja Firaun sehingga dia dapat memberikan dengan tulus, dengan ikhlas, padahal dia sudah ditipu. Ya, dia sudah didustai oleh Abram. Tapi coba kita perhatikan apa yang Firaun telah berikan kepada Abram dan keluarganya, kepada Sarai istrinya, tidak diambil lagi. Dan bahkan di dalam ayat selanjutnya, ayat 20, Gelin bisa baca. Lalu Firaun memerintahkan beberapa orang untuk mengantarkan Abram pergi bersama-sama dengan istrinya dan segala kepunyaannya. Lihat baik-baik. Wow. Mereka dari tempat yang kelaparan hebat, penderitaan, dibawa ke tanah Mesir. Mereka pun di tanah Mesir oleh karena mau bertahan hidup, tetapi mereka tidak menyampaikan kebenaran yang sepenuhnya. Tapi Tuhan tidak tinggal diam. Tuhan tidak membiarkan, Tuhan menepati janjinya. Gitu. Walaupun manusia, walaupun Sarai dan Abram berlaku tidak setia kepada Tuhan, menipu akan Firaun, tapi Tuhan tidak meninggalkan. Tuhan menepati janjinya dan Tuhan memberkati Sarai. Oleh karena Sarai sehingga apa? Firaun menerima kutuk, dan ketika menerima kutuk maka dia sadar, dia tahu bahwa Sarai adalah istri dari Abram. Sehingga dia sampaikan kepada Abram dan dia kasih, silakan ambil istrimu, pergilah, dan disuruh antar dengan baik oleh orang-orang dari Firaun. Antar ini Abram dan keluarganya. Sangat luar biasa. Gelin, cerita tentang Sarai dan Abraham ini mirip-mirip dengan cerita bangsa Israel. Cerita Musa melepaskan. Ya. Yang pertama, mereka sama-sama mengalami kelaparan, ya kan? Di bangsa Israel, keturunan dari Abraham datang ke Mesir oleh karena mereka apa? Butuh makanan. Yusuf ya sebelumnya, Yusuf yang menjadi orang kedua di Mesir waktu itu, dan dialah yang akhirnya membawa keluarganya yang kelaparan waktu itu untuk datang ke Mesir. Sama dengan Abraham dan Sarai. Ini sama ceritanya. Betul. Dan ketika mereka sampai di Mesir, mereka mendapatkan makanan. Dan apa yang terjadi? Kesamaan yang kedua adalah mereka sama-sama mendapatkan tulah. Tulah dalam arti Mesir mendapatkan tulah. Karena menahan ya akan bangsa pilihan Tuhan, mendapat tulah bangsa Mesir, 10 tulah. Yang nanti kita akan bahas. Selanjutnya, Abraham dan Sarah oleh karena kehadiran mereka, pimpinan Tuhan, Firaun juga di Mesir mendapat apa? Tulah. Dan kesamaan yang ketiga adalah ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, mereka membawa seluruh apa?
ternak. Tuhan memberkati mereka dengan limpah, apa yang mereka punya dibawa semua keluar, bahkan Firaun memberikan lebih. Dan juga di cerita Abraham dan Sarah di sini, Abram dan Sarah, Abram juga dan Sarah diberikan oleh Firaun apa? Kambing domba, lembu, keledai, unta, bahkan orang-orang untuk melayani dia. Lihat 3 kesamaan yang luar biasa di dalam cerita tentang bagaimana Tuhan memelihara. Oke. Untuk itu pendeta, sebenarnya banyak juga yang bisa kita pelajari. Tapi dari aku sendiri tadi aku suka bagian terakhir, bagaimana Tuhan bisa mengubah situasi dan kondisi untuk tetap menepati janjinya. Untuk itu mungkin terkadang Tuhan memberikan kita amaran atau sedikit pelajaran supaya kita bisa kembali kepada Dia dan percaya kepada Dia bahwa Dia pasti akan menepati janjinya sesuai dengan caranya. Untuk itu pendeta boleh berikan juga kesimpulan dari apa yang sudah kita bahas kali ini. Terima kasih Gelin. Mari kita simpulkan akan pelajaran kita pada saat ini. Yang pertama, dalam hidup ini akan ada waktunya kita mengalami penderitaan. Dalam kisah Sarai ini, Abram, mereka mengalami kelaparan, penderitaan, dan mereka harus berjuang sama seperti kita. Nggak selama-lamanya kita ada di atas, kita berlimpah, kita memiliki segala sesuatu. Ada saatnya kita akan berkekurangan, dan kita harus berjuang untuk memenuhi kehidupan kita. Terus yang kedua, pelajaran di sini yang kita dapatkan adalah bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan, Tuhan tidak pernah meninggalkan akan Abram, akan Sarai. Sebagaimana mereka telah pergi ke tanah Mesir, walaupun mereka harus berdusta, mereka tidak menyampaikan sepenuhnya kebenaran, tapi Tuhan tidak melupakan janji mereka, janjinya kepada mereka, janjinya kepada Sarai dan kepada Abraham, Dia tepati. Dan akhirnya mereka dilepaskan oleh tangan Firaun, dilepaskan dari tangan Firaun. Nah, yang kita bisa dapat di sini adalah jangan kita melupakan Tuhan. Jangan lupa kita berkonsultasi dengan Tuhan. Jangan lupa kita sampaikan pergumulan kita di dalam doa. Karena kita terlalu banyak berpikir tentang masalah yang terjadi. Ini dan itu saya harus buat, ini saya harus buat itu. Tapi kita lupa bahwa Tuhan yang terutama. Tuhan yang sudah berjanji. Tuhan akan mencukupi. Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan akan melimpahkan berkat bagi kita. Sering kita lupa terhadap janji Tuhan itu. Dan dalam pelajaran ini, itu yang kita dapat. Jangan lupakan Tuhan, ingatkan Tuhan, dan jadikan Tuhan yang pertama dan terutama. Dan bagian terakhir adalah apa yang Tuhan sudah sampaikan, apa yang Tuhan sudah janji, Dia akan menepatinya. Jadi dalam keadaan apapun yang kita alami, kalau kita sudah ingat janji Tuhan, sesulit apapun hidup ini, menderita apapun hidup ini, kalau kita dalam kebenaran, yakinlah, percayalah bahwa ini adalah jalan terbaik. Ikutilah semampu kita. Selebihnya Tuhan akan lengkapi, Tuhan akan berkati, dan Tuhan akan mampukan. Amin. Demikian. Terima kasih banyak pendeta untuk pelajaran penting yang bisa kita pelajari. Banyak pelajaran-pelajaran yang bisa kita dapatkan dari cerita Sarai. Untuk itu pendeta boleh tolong doakan teman-teman Facebook yang ada di rumah. Oke, mari kita tunduk kepala dan kita bersatu dalam doa. Tuhan, saat ini kami telah mengakhiri sesi pembahasan mengenai tokoh Alkitab Sarai. Bagaimana Engkau dapat menyertai kehidupan Sarai. Engkau dapat melepaskan dia dari tangan Firaun. Engkau dapat membebaskan keluarga Sarai, Abraham, sehingga mereka dapat terus mengingat dan percaya akan janji Tuhan. Oleh karena itu Tuhan, melalui tokoh Alkitab yang kami pelajari, kiranya dapat pelajaran yang penting dalam kehidupan kami semua, khususnya sahabat-sahabat, teman-teman Facebook, agar kami dapat terus percaya, dapat terus berserah kepada Tuhan, dapat terus mengandalkan Tuhan, sehingga apa yang Tuhan telah janjikan kepada kami hidup di dalam Tuhan, maka rencana Tuhan yang terbaik akan menjadi bagian sesuai dengan waktu yang Tuhan tetapkan yang terbaik bagi kami. Terima kasih Engkau memberkati kami, terima kasih Engkau memberkati semua sahabat-sahabat Facebook. Inilah doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Amin. Terima kasih banyak Pendeta untuk pelajaran penting yang sudah dibagikan, juga kepada teman-teman Facebook yang sudah menyaksikan episode kita kali ini. Untuk itu selalu stay in contact dengan kita bersama-sama dengan memberikan komentar di sosial media kami, Facebook ataupun di Hope Channel Indonesia, supaya kita sama-sama bisa terhubung. Untuk itu teman-teman, kali ini kita akan log out, kita akan bertemu lagi di episode berikutnya.